Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Muhammad Azmi, NIM 1103222020, Prodi Teknik Elektro, ingin membuat remedi UTS Fisika yang saya memperoleh nilai 50. Di video kali ini saya ingin meremedikan UTS Fisika saya, yaitu soal pertama. Dalam sebuah simulasi perang 10 November, robot dari tim IT Telkom Surabaya mendeteksi adanya musuh di atas bukit yang memiliki kemiringan 37 derajat pada ketinggian 120 meter. Bila dari kaki bukit, robot melompat sambil melempar granat pada musuh. Granat dapat diatur kapan meledaknya dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A. Gambaran ilustrasi kasus tersebut. Gambaran kasus dari soal yang pertama yaitu di suatu bukit. Gambar ini bukit, terdapat musuh dengan kemiringan 37 derajat dengan tinggi 120 meter. Musuh tersebut robot dari IT Telkom Surabaya mendeteksi di atas bukit sini ada musuh yang akhirnya dari kaki bukit yaitu sini, robot tim dari IT Telkom Surabaya ingin melompat sambil melempar granat pada musuh, dan granat itu bisa diatur kapan meledaknya. Sekarang jawaban untuk 1B, tinggi robot. Untuk permasalahan ini, tinggi robot kita bisa misalkan sendiri dengan kreativitas kita sendiri, yaitu saya menentukan tinggi robot, loncatan robot, ketinggian granat saat dilempar, kecepatan lemparan, sudut lemparan, dan waktu granat meledak. Saya dengan kreativitas saya menaruh tinggi robot di kisaran 2 meter, loncatan robot dengan kisaran 2 meter, sudut lemparan granat saya memakai 53 derajat, ketinggian granat saat dilempar yaitu ketinggian granat atau YO atau tinggi awal robot yaitu 5 meter, yang bisa didapat dari total tinggi robot, loncatan robot, dan tangan robot dijumlahkan berhasil menemukan ketinggian granat yaitu 5 meter. Yang belum diketahui adalah kecepatan lemparan atau VO dan waktu granat meledak atau T. Jadi sebelum kita mencari kecepatan lemparan atau VO dan waktu granat meledak dengan tepat sasaran, kita terlebih dahulu harus mencari Y untuk mencari persamaan variabel Y, yaitu dengan cara Y sama dengan 120 ini adalah total tinggi bukit, dan dikurangi 5 ini adalah total ketinggian robot awal, yakni bisa didapat Y sama dengan 115 meter. Jadi untuk kecepatan X dan Y nya sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya mencari persamaannya. Maaf teman-teman, untuk kecepatan X
kita bisa mendapatkan dari, kita harus mencari, nah maaf teman-teman ada kesalahan teknis dari menentukan X nya, yaitu kita bisa mencari X nya itu dari tan 37 derajat sama dengan 120 per X. Tan 30 derajat itu sama halnya dengan 3/4 sama dengan 120 per X, sama dengan 120 kita kalikan silang, berarti 120 dikali 4 X dikali 3, 120 kali 4 per 3X sama dengan 400, ketemu 480 per 3X sama dengan X sama dengan 480 dibagi 3, hasilnya 160. Nah 160 ini adalah hasil untuk persamaan X. Jadi kita lanjut untuk ke persamaan X dan Y nya teman-teman, yaitu untuk persamaan X adalah V0 VOX kali T. Rumusnya mencari persamaan X adalah V0X dikali T. X nya berapa? X nya ketemu 160 sama dengan VOX, rumusnya adalah V sama halnya dengan VO cos 53 derajat. VO cos 53 derajat dikali T sama dengan 160 sama dengan VO cos 53 derajat itu adalah 0,6, jadi 160 sama dengan 0,6 VO kali T. Bisa kita pindah ruaskan jadi T sama dengan 160 per 0,6 V0. Setelah persamaan X nya udah ketemu, T nya ini kita substitusikan ke dalam persamaan Y. Kita lanjut lagi teman-teman. Setelah persamaan X nya mendapatkan hasil T sama dengan 160 per 0,6 V0, jadi kita langsung substitusikan ke dalam persamaan Y. Persamaan Y rumusnya gimana? Rumusnya adalah Y sama dengan V0Y kali T dikurangi setengah 1/2 kali GT kuadrat. Y nya berapa teman-teman? Y nya adalah tadi Y sama dengan total tinggi keseluruhan dikurangi total tinggi robot awal, yaitu Y ketemunya 115 meter. Jadi Y sama dengan 115 sama dengan V0 VOY itu sama dengan VO sin 53 derajat kali T dikurangi 1/2 kali GT kuadrat. 115 sama dengan V0 sin 53 derajat adalah 0, maaf teman-teman ada kesalahan di sini, yaitu V0 sin 53 derajat kali T kurangi 1/2 kali GT kuadrat. Jadi turun lagi 115 sama dengan V0 sin 53 derajat itu adalah 0,8 V0 dikali T nya berapa? T nya ini adalah ketemunya T sama dengan 160 per 0,6 V0, yaitu kita taruh T nya adalah 160 per 0,160 per 0,6 dikali dikurangi 1/2. G nya berapa? G nya 10, T nya yang ini 160
per 0,6 V0 kuadrat. Kita turunkan lagi. Jadi 115 sama dengan ini V0 sama V0 sama, jadi kita coret aja lebih gampangnya. Coret. Jadi 0,8 sama 0,6 kita sama halnya kan dengan 4/3. Jadi 115 sama dengan 4/3 dikali 160 dikurangi 1/2 dikali 10, berarti 2 coret, 10 coret, hasilnya 5. 160 pangkat 2, 160 ya teman-teman. 160 kuadrat, 160 kali 160 hasilnya 25.600 dibagi 0,6 V0 kuadrat. 0,6 V0 kuadrat mendapatkan hasil 0,36. Jadi 25.600 dibagi 0,36 V0 kuadrat. Jadi hasilnya bertemu dengan nih 71.1111 per V0 kuadrat. Berapa hasilnya? Ini kita hasilkan pindah ruas 5 kali 7 1,11 dikali dengan 115. Jadi maaf teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang kalau sudah diketahui hasilnya, kita pindah ruaskan. Ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadi 5 dikali 71111,11 per V0 kuadrat itu hasilnya adalah 3555555 per V0 kuadrat. Sudah ketemu, jadi sama dengan 4 kali 160 hasilnya 640 per 3 dikurangi 115. Jadi kita ketemunya hasilnya ini 3 sama dengan 3555555,55 per V0 kuadrat sama dengan 98,33. 98,33 ini pindah ruas ke sini menggantikan V0 kuadrat, jadi 3555555,55 per 98,33 sama dengan V0 kuadrat. Hasilnya adalah 3615,94 sama dengan V0 kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya V0 adalah kita akar 3615,94 sama dengan V0. V0 ketemunya adalah 60,13 meter per sekon meter per sekon. Jadi inilah hasil dari V0 nya teman-teman. Sekarang kecepatan lemparan robot sudah diketahui adalah 60,13. Sekarang kita mencari T, waktu granat. Untuk mencari waktu granat meledak persis sampai ke musuh, caranya adalah T sama dengan 160 jaraknya seluruh, T sama dengan 160 per 0,6 V0. T sama dengan 160 per 0,6 kali V0 nya mendapatkan hasil 60,13. Jadi kita masukkan 60,13, hasilnya T sama dengan 4,43 sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya nama Muhammad Hasmi, NIM 1103222020, ingin melanjutkan remedi UTS fisika saya dengan menjawab nomor
soal nomor 2, yaitu seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya dengan berat 500 Newton mempunyai hobi bermain ski. Ketika liburan dia pun bermain ski. Kali ini dia mencoba cara baru, yaitu dengan bantuan alat dorong bekas. Dari dasar bukit yang datar dan licin sempurna, dia mendorongkan badannya pada bekas yang memiliki besar gaya sebesar F sama dengan 4000 kali Newton. Kemudian melepaskan diri menuju bukit salju yang memiliki kemiringan 37 derajat dengan kondisi tidak ada perubahan kecepatan saat transisi dari bidang datar ke bidang miring di bukit salju. Bukit salju tersebut memiliki koefisien gesek statis yang sebesar 0,2 dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1. Bila mahasiswa tersebut persis berhenti ketika ada ketinggian 200 meter dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Gambaran ilustrasi kasus tersebut beserta diagram gayanya pada masing-masing lokasi. Berikut ini jawaban saya. 2. Gambar ilustrasi, yaitu ini adalah F gaya bekas, dan ini orangnya yang berada di alat pendorong gaya bekas. Ini orangnya meluncur ke sini, akhirnya orangnya lagi naik sampai ke sini, sampai ke titik tinggi bukit saljunya. Berikut inilah gambarnya. Lanjut untuk nomor 2 yang B. Kecepatan mahasiswa tersebut saat terlepas dari bekas. Untuk mencari kecepatan mahasiswa saat terlepas dari gaya bekas, yaitu dengan cara energi potensial C sama dengan energi kinetik B kurangi usaha gaya gesek. Jadi energi potensial C itu mg/hc sama dengan setengah mv/b kuadrat dikurangi gaya gesek dikali waktu. mg/hc itu ada 2, yaitu mg sama hc, yang bernilai mg terdapat 500 dikali hc nya 200 sama dengan setengah. M nya untuk mencari M adalah rumusnya M sama dengan usaha dibagi gravitasi, itu sama dengan 500 dibagi gravitasinya 10 sama dengan 50 kg. Jadi masanya ketemu 50 Vb kuadrat dikurangi gaya geseknya adalah 40. Untuk mencari gaya gesek adalah rumusnya F gesek sama dengan nu K dikali Newton, sama dengan nu-nya berapa, 0,1. Energi kinetisnya, koefisien kinetisnya adalah 0,1 dikali Newtonnya 400, hasilnya sama dengan 40 Newton. Jadi F geseknya mendapatkan hasil 40 dan S nya untuk mencari S adalah H per S sama dengan sin 37 derajat. Sin 30 derajatnya pindah ruas ke S, jadinya H dibagi per sin 37 derajat sama dengan S. Hanya berapa, 200 dibagi sin 37 derajat itu adalah 0,6 sama dengan S. S sama dengan 1000 per 3. Jadi S nya mendapatkan hasil 1000 per 3. Ini dikali 500 dikali 200 mendapatkan hasil 100.000 sama dengan setengah kali 50, hasilnya 25 Vb kuadrat dikurangi 40 dikali 1000, hasilnya 40.000 per 3. 40 per 3 pindah ruas ke 100.000, akhirnya mendapatkan hasil 100.000 ditambah 40.000 dibagi 3 sama dengan 25 Vb kuadrat.
Kenapa ini plus? Karena pertama min 40.000, kalau pindah ruas mendapatkan hasil plus. Hanya 100.000 ditambah 40.000 per 3, hasilnya 11.333,33 sama dengan 25 VB kuadrat. 25 pindah ruas menjadi 11.333,33 sama dengan VB kuadrat per 25 sama dengan VB kuadrat. 11.333,33 per 25 hasilnya 4533,33 sama dengan VB kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya ini adalah 4533,33 ini diakar dan mendapatkan hasil 67,33 meter per sekon. Jadi inilah kecepatan mahasiswanya terhadap saat terlepas dari pegas, dan jika jadi karena licin dan tidak ada perubahan kecepatan saat transisi, maka kecepatan A atau VA sama dengan kecepatan sama halnya dengan kecepatan B atau VB, yaitu 67,33 meter per sekon. Sekarang soal yang kedua yang C. Panjang penekanan maksimum yang terjadi pada alat dorong pegas tersebut. Untuk menyelesaikan soal 2C adalah energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. EPP sama dengan EKB, energi kinetik B. EPP adalah 1,5 KX kuadrat sama dengan EKB adalah setengah MV kuadrat. Setengah KX ini bisa kita cari. Untuk mencari KX adalah F sama dengan KX. F nya berapa? 44.000 X sama dengan KX. Ini X nya kan sama, X sama X sama, jadi kita coret. Untuk opsi mudahnya kita coret, akhirnya K sama dengan 4.000, berarti K setengah 4.000 X kuadrat sama dengan setengah kali M nya berapa? M nya tadi 50 kilo, jadi 50 dikali MV, V nya berapa? Kecepatannya berapa? 67,33 kuadrat. Jadi 4.000 turun 4.000 X kuadrat sama dengan setengah 25 kali 67,33 kuadrat. Jadi ketemu hasilnya 22.666,44. X kuadrat sama dengan 4.000 pindah ruas. Berarti kalau pindah ruas dibagi, berarti X kuadrat sama dengan 22.666,44 dibagi per 4.000. X kuadrat mendapatkan hasil 56,6666. Untuk menghilangkan kuadratnya ini 56,6666 harus diakar. Jadi X ketemu sama dengan 7,53 meter. Jadi ini adalah panjang penekanan maksimum pada alat dorong pegas.